Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Jalla zikruhu Jalla fi'ula. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, afiah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beramal soleh. Menuntut ilmu adalah bagian dari amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah hak dan kewajiban setiap diri muslim. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di pembahasan, lebih tepat di sini al-faslu tasi, pasal ke-9. Faidah dari hadis malaikat Jibril. Faidah yang bisa kita petik dari hadis malaikat Jibril. Sebagai tamhid muqaddimah, mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam anna hadzal fasla muhimmun jiddan. Ketahuilah bahwasannya fasal atau pembahasan ini sangatlah penting, bahkan penting sekali, sangat penting. Jami'un li usuliddin wa syara'ihi wa maratibihi wa syu'abihi al-qawliyati wal amaliyah. Mencakup seluruh pondasi agama, syariat, tingkatan, bahkan termasuk rangkaian cabang agama. Yani yang dimaksud adalah hadis Jibril alaihissalam hina sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, samman nabiyyu, Nabi sendiri memberikan nama terhadap hadis ini, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril datang kepada kamu sekalian hendak mengajarkan agama kalian. Tidak ada hal yang lebih penting untuk kita, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kecuali memang urusan agama sejatinya.
Karena garis pembeda antara kita dengan mereka, yakni orientalis, orang-orang kafir, sejatinya adalah Islam. Telah kita sampaikan dan akan senantiasa kita sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat atas kaum muslimin semua, bahwasannya penamaan jahiliyah kaum ini diutusnya Rasulullah SAW itu bukan jahil, bukan bodoh dalam urusan agama, melainkan kebodohan mereka dalam urusan bukan kejahilan, kebodohan mereka dalam urusan dunia, tapi sejatinya kebodohan, kejahilan mereka dalam urusan agama. Maka sudah selayaknya kaum muslimin kembali kepada agama, karena ini sekali lagi garis pembeda antara kita dengan mereka, sekaligus garis pembeda antara jahiliyah dengan orang yang cerdas. Orang cerdas di mata Rasulullah SAW, di mata syariat adalah apa? Al-kaisu fina man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di hadapan kami, yaitu di dalam pandangan syariat, man dana nafsahu, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk atau setelah kematian, maka itu adalah orang yang cerdas. Namun demikian kita tidak bisa menafikan karena kita hidup di dunia, dan sudah juga disampaikan bahwasan dalam diri kita ada syaitan mengalir ya di dalam tubuh kita dengan dalam aliran bersama aliran darah. Sisi yang lain juga manusia disifati dengan mahalul khata wa nisyan, terkadang salah, terkadang juga apa? Lupa. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ya, musibahnya seorang alim itu 3. Musibah bagi seorang alim, orang yang punya ilmu, ya. Alim itu kan levelnya bertingkat-tingkat, Pak. Orang yang mengetahui sesuatu maka layak baginya dikatakan alim sejatinya. Barangkali dalam hal ini kita juga masuk ke dalam kategori alim dalam bab-bab tertentu, ya. Walaupun tentu sangatlah jauh kalau dibandingkan dengan para alim ulama, para ulama salaf. Kata Abdullah ibn Mubarak bahwa seorang alim itu, orang yang punya ilmu itu, ya, akan diuji. Musibahnya adalah 3. 1 adalah kematian. 1 adalah kematian. Maka kematian seorang alim bagi kaum muslimin adalah apa? Musibah sebenarnya. Karena pokok kebaikan itu ada dalam ilmu. Pokok kebaikan, puncak kebaikan itu ada di dalam apa? Ilmu. Makanya Bapak silakan baca di kitab Ta'lim Muta'alim, ya, dan buku-buku tentang menuntut ilmu pasti dikaji, dibahas bahwa bedanya antara seorang alim, orang yang punya ilmu, dengan orang yang tidak punya ilmu itu, kalau orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu, jasadnya itu seperti apa? Kuburannya, qabla qabrihi, sebelum dia dikubur. Kalau kita tidak punya ilmu, dan ilmu yang dimaksud ilmu bermanfaat, ilmu yang menuntun dia semakin tunduk, patuh kepada Allah, penghambaan diri di hadapan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang semakin takut itu kepada Allah, ilmu agama, ya. Jadi orang yang jahil, orang yang tidak tahu terhadap ilmu, jasadnya itu sejatinya adalah apa? Kuburan sebelum dia dikubur. Tuh, karena hayatul insani bi ilmihi, hidupnya seseorang itu dengan ilmu. Baik,
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, musibah seorang alim itu kata Abdullah bin Mubarak adalah apa? An-nisyan, lupa. Ya. Lupa. Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan kita sering lupa. Banyak faktor ya. Salah satunya adalah faktor apa? Gitu ya, usia. Maka jadilah seorang thalibul ilmi yang cerdas. Di sisa-sisa usia kita, maka ada sisi prioritas, ada manhaj dalam menuntut ilmu. Tuh. Di dalam kitab apa? Ada Daris wal Mudarris, ya, disyarah oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Memang semestinya min sigharit talibul ilmi yang memang masih kecil gitu usianya, memang dianjurkan utamanya adalah ngapal Al-Quran gitu ya, karena bagaimanapun Al-Quran adalah pokok ilmu, itu ada dalam Al-Quran, sumber ilmu itu ada dalam Al-Quran. Namun ketika usia kita sudah ya seperti sekarang ini maka sandingkan dengan hal-hal yang hukumnya adalah fardu ain. Menghafal jangan ditinggalkan. Menghafal jangan ditinggalkan. Tuh. Akan tetapi sandingkan dengan hal-hal yang hukumnya adalah fardu ain. Salat kita, tentang tata cara kaifiyah, tata cara beribadah kita, atau barangkali setiap orang kan beda-beda punya muamalah umpamanya, maka bagi bapak adalah hukumnya jadi fardu ain. Maka sandingkan, cerdas, dan jaga istiqomah. Kan di hadis Nabi SAW dikatakan, atau setidaknya atharnya, inna likulli amalin syarrah, ketahuilah setiap amalan itu syarrah, ada titik semangat ya. Setiap amalan, amal perbuatan kita itu, inna likulli amalin syarrah, setiap amal perbuatan kita itu ada apa? Ada titik semangatnya, semangat itu. Wa inna likulli syarratin fatrah, dan di setiap kesemangatan itu pasti ada futurnya. Faman kanat fitratuhu, yani futurnya, ila sunnah faqad aflaha, siapa yang futurnya itu diarahkan kepada sunnah, bahagia dia. Waman, ini, dan siapa yang justru mengarahkan futurnya itu kepada ghair dzalika, selain daripada itu, ahlaka, maka dia pasti akan binasa. Pertama harus dipahami dulu, setiap amalan perbuatan kita itu pasti ada titik kesemangatan, dan setiap semangat pasti ada apa? Futur. Kudu sadar ini, jangan terlalu tancap gas terus gitu. Tuh. Akhirnya bagaimana? Ketika datang futur dia ya, tadi bukan kepada sunnah, akhirnya binasa. Kira-kira ini menimpa kepada orang jahil, orang yang nggak ngaji gitu, atau termasuk orang yang suka ngaji juga? Termasuk orang yang ngaji, makanya diatur, Pak. Jadi jangan setiap kajian akhirnya kumang poturna semua kajian tadi ikuti, musibah. Jadi ada sisi skala prioritas, ada skala prioritas. Perhatikan itu manhaj. Nggak apa-apa ya thalibul ilmi ini, ada menuntut ilmu, saya kira perlu nih Pak, soalnya karena banyak para penuntut ilmu, termasuk saya pribadi tentunya, kurang adab dalam menuntut ilmu. Keluhan Al-Imam Az-Zarnuji di kitab Ta'limut Ta'alim itu, sampai beliau mengarang kitab Ta'limut Ta'alim, karena mendapati banyak
penuntut ilmu bertahun-tahun menuntut ilmu tapi itu sampai-sampai gitu. Ternyata apa? Caranya, metodenya, ya itulah manhaj kalau istilahnya. Manhajnya yang keliru, tidak memperhatikan jalannya. Ya kalau jalan salah, kira-kira kemana? Sampai nggak? Nggak akan sampai. Selamanya nggak akan sampai. Justru banyak hal yang sia-sia. Usia kita, pengorbanan kita, materi kita itu akan sia-sia. Maka jadilah sosok penuntut ilmu yang cerdas di sisa usia kita, Pak. Karena bagaimanapun usia kita kan terus berkurang. Mana kudu cerdas gitu di usia kita teh. Man ramal ilma jumlah tadhhaba anhu jumlah. Siap, ya kalau Sunda mah, siapa yang ngarau kusiku semua dihadiri gitu. Dhahaba anhu jumlah, hilangnya semua. Cepat gitu. Makanya skala prioritas, ilmu hali, sebenarnya ilmu hal utamakan, ilmu yang kita butuhkan sekarang yang hukumnya sendiri fardu ain. Tapi muqaddimah ya Pak, mengingat setiap amal perbuatan kita pasti ada tingkat sisi semangatnya ya, setiap diri kita pasti itu ada semangat itu. Tapi sesekali kadang futur, capek tuh, maka arahkan kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk di hadis Jibril. Hadithun masyhurun fi kutubis sunnah an jama'atin min ashabi Rasulillah. Hadis malaikat Jibril ini, hadis Jibril disebut, saya sebut langsung dengan hadis Jibril ya, karena masyhur ma'ruf di kalangan para ulama. Hadis ini disebut hadis Jibril. Dikeluarkan atau hadis ini diriwayatkan oleh jamaah para sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Umar bin Khattab, ibnuhu, yani putranya, yani Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, diriwayatkan pula oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, diriwayatkan pula Abu Amir Al-Ash'ari, Abu Amir Al-Ash'ari, wa ghairuhum, dan selain mereka banyak. Sebelum masuk ke faidah dari hadis, kita baca dulu ya, karena redaksinya banyak sekali. Barangkali kita mendapatkan faidah dari perbedaan redaksi. Pertama, sababu al-wurud dari hadis. Hadis Umar bin Khattab. Amma hadis Umar ibn al-Khattab akhrajahu Muslim fi awal jami'ihi. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Muslim dengan sanadnya. Kita singkat ya. An Buraidah an Yahya ibn Ya'mar. Dari Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar. Dari Buraidah, ibnu Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar berkata, kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'badun Juhani, Ma'bad al-Juhani, Irak ya. Kufah dan Basrah yang dua kota terkenal Irak. Dan di situ sumbernya fitnah. Sumbernya apa? Petaka. Munculnya apa? Khawarij. Munculnya apa lagi? Itu di Kufah. Ya, munculnya apa? Abu Hanifah Kufi. Ada kisah Abu Hanifah menarik. Ya. Imam Abu Hanifah berjumpa dengan seorang, seingat saya seorang tabi'in, menunaikan ibadah haji atau umrah. Min aina ji'ta? Kurang lebih ya, dari mana engkau? Dari Kufah. Terus dites ini. Ya, dites. Sumber apa? Sumber petaka, kata beliau. Sumber petaka, yaitu di mana? Di Kufah.
Tuh, dites akhirnya tentang ini akidah yang i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh di atas apa? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kisahnya itu di kitab Aqidah Al-Wasithiyah juga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dan syarahnya ada. Nah, ini di Basrah. Di Basrah firqah sesat juga Qadariyah. Di Kufah tadi firqah apa? Khawarij. Tuh. Maka fawafiq lana Abdullah bin Umar. Akhirnya kata Yahya bin Ya'mar afan, kan awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad Juhani. Pertama kali orang yang mengangkat tentang qadar, tentang takdir, yakni qadari. Apa bedanya? Qadariyah dan Jabariyah. Sudah ya. Tes dulu. Apa Qadariyah? Firqah, salah satu firqah sesat. Apa yang i'tiqad keyakinan mereka? Terutama dalam masyiatullah, kehendak Allah. Apa bedanya dengan Jabariyah? Kalau Jabariyah apa? Meyakini apa? Qadariyah apa? Kalau Qadariyah menafikan dalam bab takdir, lebih spesifiknya dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang menetapkan takdir itu adalah perbuatan manusia itu sendiri, dengan menafikan takdir ajali atau qada ajali ya di Lauhil Mahfuz. Mereka menganggap bahwa takdir seseorang itu ditentukan oleh perbuatan siapa? Manusia. Qadari. Sebaliknya Jabariyah bagaimana? Menafikan kehendak. Dia kehendak siapa? Makhluk. Dan menetapkan ya seakan-akan manusia itu seperti pucuk pohon yang tertiup oleh angin. Tuh. Dengan maksud tujuan menafikan masyiah kehendak. Ahlus sunnah wal jamaah di surah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, ayat menetapkan tentang masyiatullah dan juga masyiah terhadap hamba, bahwasanya kehendak hamba berada di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambarnya. Akhirnya fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajain awi mu'tamirain. Akhirnya duanya sepakat. Yahya bin Ya'mar bersama Humaid bin Abdurrahman menunaikan ibadah haji atau umrah. Kemudian keduanya sepakat, seandainya berjumpa salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW akan mempertanyakan, akan bertanya tentang masalah Ma'bad al-Juhani tadi, tentang Qadariyah tadi. Fawfiqa lana Abdullah ibn Umar. Ternyata diberikan taufik berjumpa dengan Abdullah ibn Umar di dalam masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi. Akhirnya aku berkumpul, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Fadhanantu sahibi sayakilul kalama ilayya. Aku kira temanku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku. Akhirnya Yahya bin Ya'mar ngomong, bertanya, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di tengah-tengah kami, tengah-tengah kita, orang-orang yang sejatinya mereka pandai membaca Al-Quran. Biasa mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran.
wa yatafakkaruna fil ilmi wa yatakaffaruna al ilma. Mereka adalah tulabul ilmi, mereka para penuntut ilmu. Tuh lihat, hati-hati. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian beliau sebutkan masalah mereka, yaitu tentang bab takdir. Wa annahum yaz'umuna, bahwasannya mereka menganggap anna la qadara, bahwasanya tidak ada takdir. Yang dimaksud adalah takdir di Lauhil Mahfuz. Karena takdir itu kan catatannya ada 4, terutama dalam kitabah ya. Ada 5 afan. Satu catatan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir kulli syai'in ya bi 50,000 sanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi sudah tetapkan. Yang kedua, catatan yang kedua kapan? Hah? Kapan catatan yang kedua kapan? Tahunan? Yaitu catatan di apa? Ketika kita di zaman azali. Itu kesepakatan, perjanjian, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhan kalian? Maka kita semua bersaksi bahwa bala syahidna, tentu kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Kita semua sudah bersaksi, sudah dicatat. Catatan kedua. Catatan ketiga, catatan tahunan. Catatan ketiga adalah catatan kapan? Yaitu di alam rahim. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin asaidun. Rizki, ajal, amal perbuatan, bahagia, celaka. Catat ini. Yang keempat, catatan di mana? Catat tahunan. Tepatnya itu di waktu Lailatul Qadar. Yang kelima adalah catatan apa? Tiap hari, yaumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu kapan? Subuh dan asar. Waktu subuh dan asar. Tuh. Mereka Qadariyah menganggap tidak ada catatan ini. Mereka meyakini bahwa takdir itu ditetapkan oleh siapa? Perbuatan-perbuatan. Maka hadirin rahimani, hati-hati terutama dalam lisan ucapan kita. Bila kita mengatakan menisbatkan, menyandarkan kesuksesan itu kepada apa? Amal. Bisa dipahami Pak? Menyandarkan kesuksesan itu kepada perbuatan dan usaha kita. Maka ini benih-benih apa? Qadariyah. Mungkin tidak ini ada di jiwa seorang muslim, para penuntut ilmu. Mungkin. Ya, ketika mengkisahkan ini kan sedang bercerita tentang siapa? Ahli ibadah, para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu. Maka tidak menutup kemungkinan. Tuh. Terus, ini faedah tuh. Faqala fa idza lakita ulaika, maka Abdullah ibn Umar berkata, fa idza lakita ulaika, jika engkau bertemu, jika kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'um minhum, sesungguhnya aku berlepas diri daripada mereka. Para sahabat, Allah menegaskan bahwa orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat itu diridhoi. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho atas mereka sebagaimana mereka pun ridho. Tuh. Maka para sahabat berlepas diri dari perbuatan itu. Benar Rasulullah SAW menegaskan khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum. Tuh, sebaik-baik generasi para sahabat. Wa annahum buraa'u minni, dan sesungguhnya mereka pun berlepas diri dari kami, dariku.
Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, yang bersumpah tadi adalah siapa? Abdullah ibn Umar. Lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban, seandainya saja mereka, yakni ahli ibadah tadi, para penghafal Al-Quran tadi, para penuntut ilmu tadi, pikir mereka berinfak, bersedekah misla uhudi dhahaban, seperti gunung Uhud berupa emas, fa anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia infakkan dalam fisabilillah, jihad fisabilillah, ma qabidahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari, Allah tidak akan pernah menerima dia, menerima sedekahnya dia sampai akhirnya dia beriman kepada apa? Takdir. Summa qala, barulah beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, yaitu riwayat Jibril ini. Kata beliau, haddatsani abi Umar bin Khattab, telah meriwayatkan kepadaku ayahku, ini Umar bin Khattab. Maka ini juga faedah bahwa Bapak Ibu, riwayat dari ayah, anak dari siapa? Dari ayah. Ini faedah bahwasannya memang yang menentukan hidayah Allah, hidayatut taufik. Akan tetapi sejatinya tidaklah mungkin anak itu mendapatkan petunjuk kecuali hidayatud dalalah wal irsyad, salah satunya tarbiyah, bimbingan siapa? Orang tua, karena ada bi'ah. Oleh karena itu ketika masuk di firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara, maka diantaranya Ali bin Abi Thalib menafsirkan adibu auladakum, ajarkan putra putri kalian. Bahkan tadi di kajian pembahasan Riyadhus Shalihin juga Masya Allah, bahwa orang terutama yang punya anak perempuan, 2 orang anak perempuan, kemudian ra'ahu, dia jaga, dia kasih makan, ada semuanya, dia sabar di situ, maka apa? Huwa ana wa huwa kahatain fil jannah, aku bersama dia di mana? Di surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan, sebelum dia balig, maka bersabarlah, pahalanya gede itu, jaminannya ada bersama Rasulullah SAW di mana? Surga, sampai dia balik. Bahkan di hadis yang lain, hadis Aisyah juga disampaikan, ya, ketika ada orang yang bertamu meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawa 2 orang anak putrinya miskinah, dan di rumah Aisyah tidak tersisa kecuali 1 butir kurma saja, dikasih. Lapar sama Aisyah juga, tapi apa? Isar itu, mengutamakan orang lain. Kayaknya dibelah 2. Apa faedahnya kata para ulama? Di antara faedahnya apa? Kata Rasulullah SAW, yang kurang lebih maknanya, ya, siapa yang diuji oleh Allah dengan 2 orang wanita, 2 orang anak, Pak Ahsana, kemudian dia melakukan kebaikan terhadap anak tersebut, maka apa yang akan terjadi? Ya, sitratun minan nar, jadi akan menjadi apa? Perisai, penghalang, sutroh dari siksa api neraka. Nah, ini Masya Allah. Lanjut ya Pak. Bainama nahnu inda Rasulillah, kata Umar bin Khattab, ketika kami bersama Rasulullah suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami rajulun syadidu bayadis siyab, orang yang syadidu bayadis siyab, pakaiannya putih, syadidu sawadis syar, sangat apa? Hitam rambutnya. Nanti ada faedah-faedah yang kita petik. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat, tidak nampak darinya bekas dari perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal dia. Sampai akhirnya duduk bersama Nabi di hadapan Nabi dan menyandarkan lututnya ila rukbati, ke lutut Nabi SAW, dan meletakkan 2 telapak tangannya di paha Rasul SAW. Saya bertanya tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang ihsan, tentang hari kiamat. Nanti insyaallah kita lanjutkan biidznillah taala setelah salat isya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda amma ba'd. Kita masuk biidznillah ta'ala ke dalam faedah dari hadis Jibril ini. Di antara pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, faqala ya Muhammadu akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu, Islam adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sadaqta, qala sadaqta. Rasulullah menyebut dengan rukun Islam. Hadis ini adalah dalil rukun Islam. Kata malaikat Jibril, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu, maka kami pun heran, dia bertanya tapi dia yang membenarkan. Faqala akhbirni 'anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab dengan rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta, sama seperti engkau benar. Fa akhbirni 'anil ihsan, tolong kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, ihsan adalah, kata beliau, anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika tidak demikian, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Fa akhbirni anis sa'ah, selanjutnya malaikat Jibril bertanya, akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang sa'ah, hari kiamat. Faqala Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili aw anis sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Faqala fa akhbirni an amaratiha, beritahu tentang alamat atau tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan, engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, al-alata, ri'a asy-sya'i, mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Qala thumman talaqa, maka beliau berkata, thumman talaqa falabistu maliya, maka orang tersebut pergi, kami pun diam sejenak. Thumma qala li, kemudian Rasulullah bersabda, ya Umaru atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah siapa penanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini redaksi yang masyhur, dibawakan oleh Imam An-Nawawi juga di kitab Arba'in An-Nawawi. Faedah-faedah yang bisa kita petik, barangkali beberapa redaksi insyaallah kita sampaikan di tengah-tengah faedah biidznillah. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, al-hadithu yutlaqu alaihi ummus sunnah, hadis ini sebagai induk sunnah, induk agama. Hadis ini disebut juga dengan, hadis ini merupakan induknya sunnah, induk agama,
Kenapa? Listimalihi ala jami'i maratibiddin, karena di dalamnya terdapat seluruh tingkatan ad-din, agama. Jadi pokok agama itu ada dalam hadis ini. Apa itu Islam? Islam, iman, kemudian apa? Ihsan. Yang kedua, hadal hadis tanbihun ala annahu yanbaghi lil muslim an yahdhura majalisal ilmi. Hadis ini peringatan bagi setiap muslim untuk menghadiri majelis ilmu. Hadis ini tanbih, peringatan, annahu yanbaghi lil muslim, bahwa setiap muslim harus mendatangi majelis ilmu. Wa huwa ala hayatin wa suratin hasanatin, dalam keadaan baik. Dalam keadaan apa? Baik. Dari mana kita tahu? Penampilan siapa? Malaikat Jibril. Syadidu bayadi siap, bajunya sangat putih. Kemudian syadidu sawadi sa'ar, sangat apa? Hitam. Kepalanya, rambutnya sangat hitam, rapih. Tuh. Hal ini juga senada dengan hal ini, memang Allah nyuruh kita agar demikian. Bagaimana firman Allah Ta'ala? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap kali ke masjid. Maknanya umum, termasuk sholat. Maka hadirin iman, ini di sini juga ada faedah. Allah nyuruh kita, kalau kita hendak sholat, pakailah pakaian yang paling baik, paling bersih. Baik bukan berarti baru, tapi baru salah satu bagian dari baik. Tuh. Kenapa? Karena hakikat sholat adalah munajah, sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga sejatinya hal perkara yang bisa mendatangkan kehusuan. Karena kehusuan itu datang, kata Rasulullah, alaikum bis sakinati wal wiqar. Jika kalian hendak sholat, datang dengan apa? Sakinah, tenang, wal wiqar, tenang dalam bentuk anggota badan, wiqar, tunduk ketenangan batin. Tong ngobrol heula rek sholat, tong nyawa HP heula, lamun nyawa HP heula, lamun ngobrol heula, dijamin syaitan khannas datang. Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada, ingat ini, semua ingat. Itu sebelum tuh. Atau dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat Rasulullah kan ada di bagian samping rumah Aisyah radhiyallahu taala, sholat sunnah itu ada tirai. Kata Rasulullah, amiti fa innaha alhatni anifa fi shalah. Turunkan. Bahkan di hadis yang lain apa? Disuruh tukar anbijaniyah dengan khamisah dari Abu Jahm. Abu Jahm ngasih hadiah kepada Rasul anbijaniyah. Gitu. Kemudian akhirnya bagaimana? Ya tadi mengganggu Rasulullah SAW dalam sholat, disuruh ditukar dengan sesuatu yang lebih baik karena takut menyakiti hati dari Abu Jahm, karena hadiahnya dikembalikan. Beliau tukar yang baik dengan sesuatu yang baik. Ibnu Rajab itu sampai mengatakan, Ibnu Rajab yang mengatakan, mengomentari hadis ini, kalau perlu ya apa yang mengganggu kita dalam sholat
dan itu adalah kepemilikan kita, maka bagaimana? Nah, hilangkan atau jauhkan segala sebab yang mengganggu kehusuan sholat, walaupun dengan berubah status. Tuh. Tapi kayaknya berat ya. Ibu-ibu sholat di depan TV ya sudah, atau bapak-bapak sholat di depan apa gambar banyak apa gitu, atau sajadah gitu pernak-pernik gambar nawan rek khusuk mah. Ibu-ibu sama juga. Tuh udah lanjut ya. Wah ini sampai jam 8 ini kayaknya, sampai jam 9. Sedikit lagi ya insyaallah. Jadi khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali ke masjid itu apa? Pakai pakaian yang baik. Baik ya, bukan bagus, bukan baru. Baik gitu. Terus fi hadzal hadithi bayanu jilsatit talibil ilmi al-haqiqi. Ini adab penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu itu mendekat kepada siapa? Kepada guru, kepada ustaz, sebagaimana posisi malaikat Jibril dalam hal ini sebagai talib penuntut ilmu. Di antara tanda penuntut ilmu itu bertanya. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril. Maka posisi malaikat Jibril sebagai talib penuntut ilmu, bagaimana kedudukan duduknya? Dekat dengan Rasul. Kalau kita gimana? Punten Pak. Tos lah. Tuh. Tapi sisi yang lain juga beliau memposisikan diri sebagai guru, karena payusaddiqu, membenarkan. Beliau membenarkan ya? Menjawab, shadaqta, engkau benar. Berarti posisi beliau sebagai apa? Malaikat Jibril, guru juga. Tuh. Adabnya bagaimana? Ya saling mendekat. Jangan terlalu jauh, tapi jangan terlalu dekat juga. Selanjutnya, saya faedah yang lainnya masih di ala anna taliba huququn sittah. Penuntut ilmu itu punya 6 hak. Faedah dari hadis ini, penuntut ilmu itu punya 6 hak atau kewajiban yang harus diperhatikan. Pertama, hak diri sendiri. Pertama, hak untuk diri sendiri. Al-ilmu ibadah, ilmu itu adalah, menuntut ilmu itu ibadah. Sedangkan ibadah diterimanya syaratnya apa? Ikhlas dan mutabah atau ittiba. Sehingga hak diri sendiri yang harus dipenuhi adalah apa? Perhatikan 2 aspek penting ini. Keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti siapa? Contoh Nabi SAW. Bahkan di Sahih Bukhari atau ini syarahnya ya, saya di Ibnu Battal syarah terhadap Sahih Bukhari. Faedah dari hadis ini juga, di antara manhaj dan sunnah dalam menuntut ilmu adalah apa? Hadir di majlis. Di antara sunnah menuntut ilmu, sunnah Nabi adalah apa? Datang di majlis, seperti malaikat Jibril datang langsung kepada siapa? Rasulullah. Itu sunnahnya menuntut ilmu. Bukan menafikan ibu menyimak, umpamanya sekarang apa? Iya. Saya tidak menemikan itu. Di situ ada kebaikan. Tapi kalau kita ingin mengikuti sunnah, manhaj dalam menuntut ilmu, ya datang ke majelis. Kan kita berusaha untuk ittiba tuh. Ittiba dalam menuntut dalam menuntut ilmu adalah apa?
datang majelis ilmu. Seperti itu. Semangat dalam menuntut ilmu, datang seperti itu. Jangan mencukupkan hanya sebatas menyimak, mendengar di mana? Dengan media zaman sekarang. Jangan cukup. Karena bagaimanapun jauh berbeda. Dan sekaligus pokoknya adalah apa? Sunnah Nabi dalam menuntut ilmu bermajlis. Cukup satu itu pokok dari beragam kebaikan. Yang kedua, hak yang kedua, nah tinggal dikembangkan, banyak banget teman. Yang kedua adalah apa? Hak untuk syuyuh guru kita. Perhatikan guru kita. Hak untuk guru. Perhatikan. Hakun lisyaikh wan nasu fil fi hadzal bab yanshaqquna tarfaini wasata. Ya, jangan berlebihan. Pokoknya pertengahan. Ahlussunnah jamaah. Jangan gulu, jangan berlebih-lebihan terhadap guru. Jangan juga apa? Meremehkan. Tapi harus apa? Pertengahan. Sampai-sampai di sebagian dikatakan bahwa guru itu a'la darajah, tingkatannya lebih tinggi daripada apa? Bahkan mohon maaf, bapak. Kalau guru itu mengangkat dari dunia menuju akhirat. Kalau orang tua bapak itu, ini salah satu ya, ini dari mana? Dari rahim digubrak ke mana? Jatuh ke mana? Dunia. Justru kalau guru itu justru mengangkat ke derajat tinggi. Kalau orang tua, ayah terutama, dari mana? Dari rahim menuju dunia. Dunia itu alam penuh dengan fitnah. Jelas ya. Ini saya berbicara sisi keutamaan guru ya, belum berbicara tentang keutamaan orang tua, bapak dalam hal ini. Dalam hal ini guru. Yang ketiga, hak siapa? Hak tempat. Tempat majelis di mana kita menuntut ilmu di situ. Perhatikan. Harus ada perhatian. Masjid umpamanya, atau di tempat-tempat yang dimana antum di situ menuntut ilmu, maka perhatikan itu. Perhatian, bentuk perhatiannya banyak. Saya kira tidak perlu dibayan ya, diperjelas ya seperti ini. Perhatikan ya kebutuhannya, keperluannya, perhatikan. Termasuk dari guru kita juga. Berikutnya adalah hak apa? Hak zamil, hak teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Perhatikan ibu-ibu, kalau kita umpamanya punya faidah, maka berbagi faidah. Berbagi apa? Faidah sesama teman. Kemudian hak apa seorang penuntut? Hak buku, hak kitab. Hak apa? Buku. Seorang penuntut ilmu itu identik dengan apa? Kitab atau buku. Faktanya gimana? Enggak gitu. Penuntut ilmu harus punya buku. Ustaz sekarang mudah pakai PDF jadi ya silakanlah, itu sarana saja. Terus apa lagi? Hakun lil ilmi. Kemudian yang berikutnya hak terhadap ilmu itu sendiri. Apa hak ilmu? Pastikan apa yang ditulis itu benar. Ikat ilmu itu dengan hafalan, murajaah, mubahasah, mutarahah, saling bahas, saling melontar pertanyaan. Murajaah itu mengulang. Karena bagaimanapun ilmu itu, terlebih Al-Quran, asyaddu tafallutan, itu lebih sulit, lebih cepat apanya? Hilangnya. Kalau tidak dimurajaah, pasti bakal hilang. Kalau tidak diulang, pasti akan hilang. Pasti itu.
kalau nggak diulang mah. Walaupun sudah ditulis juga, kalau nggak dimurojaah pasti akan hilang. Cuma ada lebihnya. Setidaknya kalau lupa ada catatan. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada berapa tuh Pak? Nah, udah 6 aja. Kemudian faedah berikutnya, ini hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam, menjelaskan tentang rukun juga rukun iman. Ya, kemudian juga menjelaskan tentang rukun ihsan, yang mudah-mudahan nanti ke depan kita akan sama-sama mengkajinya. Ya, karena nanti Syekh rahimahullah taala akan mengupas tentang Islam, tentang iman, berikut rukun iman yang tadi disebutkan di dalam hadis, demikian pula tentang ihsan. Ada tambahan sedikit, terutama di redaksi hadis malaikat Jibril ini yang dibawakan oleh Imam Abu Daud. Ya, hadis Abdullah ibn Buraidah. Semisal dengan hadis di atas, akan tapi ada tambahan, wazada, dan belum menambah, wasa'alahu rajulun min Zunainata atau Muzainah atau Juhainah, redaksi yang lain. Ada seseorang dari Juhainah berkata kepada Rasulullah tentang takdir. Faqala ya Rasulullah fima na'malu, dengan apa kami harus beramal? Afi syai'in qad khala aw madah, apakah kami beramal dengan sesuatu yang memang sudah dicatat dahulu? Au syai'un yasta'niful ana, atau sesuatu yang memang akan terjadi, maksudnya seperti pemahaman qadariyah tadi. Faqala Rasulullah fi syai'in qad khala wa madha, kalian melakukan amalan itu atas sesuatu yang telah dicatat di Lauhil Mahfuz berlalu. Faqala ar-rajul aw ba'dul qaum, sebagian orang mengatakan, sebagian orang, fa fima al-amalu, lantas apa yang harus kita amalkan? Qala inna ahlal jannah, sesungguhnya para penghuni surga, yuyassiruna li amali ahli jannah, mereka diberikan kemudahan dalam beramal amalan ahli surga. Kemudian wa inna ahlan nar, dan sesungguhnya para penghuni neraka, yuyassaruna, diberikan kemudahan mereka li amali ahli nar, dalam rangka beramal ahli neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, nasallallahu taala at-taufik, ya, wal inayah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, bimbingan, pertolongan. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sa'adah, ahli jannah, hizbullah, ini atba'ur rasul, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan mudah-mudahan kita semua tidak wafat kecuali atas Islam. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.